Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini saya akan sampaikan satu rahasia mengenai pembangunan bahtera keselamatan akhir zaman. Saudara, kalau pada zaman Nuh itu manusia disuruh oleh Tuhan melalui Nuh, saudaraku, dan yang terselamatkan adalah Nuh dan keluarganya dan orang-orang yang terprogram masuk dalam rencana Tuhan pada saat itu, diperintahkan untuk membuat bahtera supaya manusia terhindar dari bencana air bah. Saudara, di akhir zaman ini supaya manusia terhindar dari bencana yang ditimbulkan oleh si pembinasa keji. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, ini kita harus membangun satu bahtera keselamatan supaya terhindar dari masa antikris. Kita harus membangun satu bahtera keselamatan yang disebut tubuh Kristus atau sidang mempelai wanita anak domba Allah. Ini wujudnya adalah Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang, dan seterusnya. Saudara, di mana nanti tubuh Kristus, jemaat Tuhan yang bersatu ini akan melahirkan satu kualitas jemaat tertentu yang di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, saudaraku. Ini jemaat yang kualitasnya begitu dahsyat, saudaraku. Sehingga pada saat antikris itu terjadi, saudaraku, ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 ini digenapi, anak laki-laki itu dilahirkan, jemaat-jemaat yang mencapai taraf rohani ini, saudaraku, akan langsung direbut, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Karena ini adalah tubuh Kristus sendiri, badannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini satu rahasia yang luar biasa yang kemarin sudah saya sampaikan, saudaraku, di pemberitaan firman sebelum ini. Saudara, perlu kita pelajari tentang dua macam arus pembangunan bait suci Allah, supaya kita menjadi paham kenapa kita saat ini harus membangun jemaat Kristen yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai gereja yang bersatu utuh, bahkan nanti juga dengan gereja orang-orang percaya dari bangsa Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga akan bersatu dengan kita. Zaitun asli itu akan bersatu dengan kita dengan zaitun liar. Nanti, saudaraku, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Kita bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Itulah yang menyatukan kita, saudaraku. Tubuh Kristus dan darah Kristus. Itu yang menyatukan kita dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai gereja, bahkan juga dengan bangsa Israel nantinya. Saudara, kembali saya akan sampaikan ini pelajaran mengenai dua macam arus pembangunan bait suci, supaya saudara mengerti sejarahnya betapa pentingnya saat ini kita membangun tubuh Kristus, kita membangun bait Allah rohani. Karena akan ada dua macam arus pembangunan bait Allah. Yang pertama ini adalah arus pembangunan bait Allah secara lahiriah. Ini nanti puncaknya, saudaraku, adalah terbangunnya bait Allah lahiriah di Israel, di mana tempat itu Matius pasal yang ke-24 ayat 15 katakan, dan ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, nanti justru dari sana, saudara, pembinasa keji itu muncul. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama, arus pembangunan bait suci lahiriah. Nanti puncaknya, ujungnya adalah ke sana, ke Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Pembinasa keji nanti akan muncul, saudaraku, akan berkuasa atas bait Allah yang lahiriah itu. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini pembangunan bait Allah rohani. Ini wujudnya adalah nanti Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Seorang wanita berpakaian matahari, bulan, dan bintang
yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudara, jadi bait suci secara rohani ini adalah tubuh Kristus, mempelai wanita anak domba Allah, gereja yang bersatu, orang-orang Kristen yang mau disatukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21, ternyata yang disebut bait Allah, surga Yerusalem baru itu ternyata saudaraku sedang mempelai wanita anak domba Allah itu saudaraku. Turun bagaikan saudaraku, mempelai wanita yang berhias untuk mempelai prianya. Saudaraku, luar biasa sekali. Jadi ada dua pembangunan bait Allah. Saudaraku, yang pertama ini pembangunan bait Allah secara lahiriah. Arus pembangunan bait Allah secara lahiriah ini nanti akan berujung kepada, saudaraku, Matius pasal 24 ayat yang ke-15, munculnya pembinasa keji. Dan ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, menurut firman yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel juga pasal 9 ayat 27. Saudaraku, ini arus pertama. Saudaraku, arus pembangunan bait suci lahiriah. Kemudian yang kedua, arus pembangunan bait Allah rohani. Ini nanti yang akan menjadi pemimpin, yang akan turun, saudaraku, yang akan, saudaraku, menyambut, membentuk sidang mempelai ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu nanti tidak akan mendatangi bangunan lahiriah yang didirikan di Israel itu, tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus Kristus akan menjemput mempelainya. Bait Allah rohani, sidang mempelai wanita anak domba Allah, ini yang akan didatangi Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau manusia tetap saja ngeyel bahasa Jawanya, ingin membangun bait Allah yang lahiriah itu, nanti ujung-ujungnya malah Matius pasal 24 ayat yang ke-15 itu, tempat itu menjadi tempat munculnya si pembinasa keji. Tetapi kalau orang, saudaraku, lewat kuasa Roh Kudus, petunjuk firman Allah, dia tergairahkan untuk membangun bait Allah rohani, kesatuan tubuh Kristus, orang-orang percaya yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai gereja di muka bumi ini, dan juga bangsa Israel yang bersatu utuh. Nanti digambarkan itu menjadi wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, kembali saya akan ulas. Yang pertama, ini pembangunan bait Allah secara lahiriah. Saudara, ini bermula dari pembangunan tabernakel zaman Musa. Saudaraku, kemudian bait suci zaman Salomo. Kemudian bait suci zaman Zerubabel, yang kemudian juga direhab oleh Raja Herodes Agung. Dan akhirnya dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi. Saudaraku, kemudian bait suci lahiriah ini dicita-citakan, dirindukan untuk dibangun kembali. Bahkan dengan sudah dipersiapkan segala perabotan-perabotannya, perabotan-perabotan yang dahulu hilang tercecer kemana-mana, saudaraku, mulai disatukan lagi. Perabotan-perabotan bait suci ini mulai saudaraku, disiapkan. Kemudian imam-imam Lewi dengan tes DNA orang Lewi, saudaraku, sudah mulai disiapkan. Bahkan juga kabar terakhir mengenai lembu pengorbanan untuk pendirian bait suci Allah ini juga sudah dipersiapkan. Saudaraku, bait Allah ini, saudaraku, pasti akan jadi sebagai kegenapan firman Tuhan. Karena Alkitab ini mencatat, saudaraku, bahwa antikris atau si pembinasa keji itu nanti berkuasa di bait Allah yang jasmani tersebut. Saudara perhatikan baik-baik. Antikris si pembinasa keji itu nanti akan berkuasa di bait Allah yang jasmani itu. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18. Jadi,
Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini proses pengungsian. Kemudian orang-orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Ini juga proses pengungsian. Kemudian, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini proses pengungsian. Jadi saudaraku, jadinya bait Allah yang jasmani itu nanti berbarengan dengan jadinya bait Allah yang rohani. Sidang mempelai wanita anak domba Allah yang nanti diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sementara ada orang-orang, saudaraku, yang oleh rencana Tuhan memang akan membangun bait suci Allah yang lahiriah itu kembali. Tetapi sementara di pihak lain juga ada orang-orang yang akan membangun bait Allah rohani atau sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sedangkan Tuhan Yesus, ini sudah pasti, saudaraku, Tuhan Yesus sudah pasti ditulis, saudaraku, ini tidak menghendaki bait Allah yang lahiriah itu lagi. Saudaraku, ini sudah ditulis, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus ini sudah pasti dan ini sudah ditulis. Tuhan tidak menghendaki bait Allah yang lahiriah itu lagi. Saudara perhatikan hal ini baik-baik. Bahwa Tuhan Yesus ini adalah imam besar agung bait Allah sejati. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bukan imam besar yang mengimami bait Allah rohani yang nantinya akan bait Allah jasmani yang dicita-citakan oleh orang-orang Yahudi sekarang mau dibangun kembali. Tuhan Yesus bukan imam di sana. Di sana nanti ada imam-imam yang lain yang ditentukan tadi. Imam-imam orang Lewi yang DNA-nya sudah mulai juga diselidik, saudaraku. Tetapi, saudaraku, Tuhan Yesus ini adalah imam besar agung yang menjadi kepala atau pemimpin dari bait Allah sejati yang tidak dibikin oleh tangan manusia. Rasul Paulus katakan begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila bait Allah lahiriah itu jadi, saudaraku, ini bisa dipastikan bahwa yang akan datang ke sana, saudaraku, yang akan kedatang ke bait Allah yang lahiriah yang dibangun oleh Israel itu, saudaraku, yang merupakan kelanjutan dari bangunan bait suci yang dahulu dirobohkan oleh Jenderal Titus. Bait Allah yang dahulu direhab oleh Herodes Agung. Kalau bangunan itu dibangun lagi, saudaraku, yang sekarang ini posisinya juga sudah sangat ditentukan dan ini nanti posisinya begitu akan mengguncang dunia karena bersinggungan dengan wilayah-wilayah yang rawan konflik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus Kristus itu imam besar agung untuk bait Allah rohani, yaitu kita semua. Bait Allah rohani ini manusia, bukan benda, bukan batu, saudaraku, bukan emas. Bait Allah rohani itu manusia kita semua yang percaya Tuhan Yesus dari segala bangsa, suku, bahasa, yang bersatu juga dengan bangsa Israel. Itu bait Allah rohani, di mana Tuhan Yesus nanti, saudaraku, bahkan sekarang ini juga dia yang menjadi pemimpin, dia yang menjadi imam besar agung untuk bait Allah yang rohani ini. Tetapi bait Allah yang jasmani yang dicita-citakan akan dibangun Israel itu lagi, saudaraku. Nanti kalau itu jadi, Tuhan Yesus tidak akan jadi imam besar di sana. Ingat ini baik-baik, saudaraku. Kalau bait Allah itu nanti jadi, bait Allah yang jasmani, yang dirindukan bangsa Israel itu jadi, Tuhan Yesus tidak akan jadi imam besar agung di sana. Tuhan Yesus adalah imam besar agung untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk bait Allah rohaninya, yaitu kita semua dari segala bangsa, suku, bahasa, kita semua dari berbagai gereja di muka bumi ini. Saudara, jadi bila bait Allah lahiriah ini jadi, ini sudah bisa dipastikan bahwa yang akan datang ke sana ini
bukan Tuhan Yesus, saudaraku. Melainkan justru nanti Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Di sana menjadi tempat munculnya si pembinasa keji. Saudara, ingat akan hal-hal masa lalu, saudaraku. Herodes Agung, kalau saudara tahu Herodes Agung ini, Herodes yang merehab bait suci secara megah, saudaraku. Ini justru membenci Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Herodes Agung, saudaraku, yang merehab bait suci zaman Zerubabel, kemudian direhab oleh Herodes Agung. Ini, saudaraku, dia merehab dengan luar biasa, menjadi sangat megah. Ini justru membenci Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Makanya saudara jangan terpikat dengan arus pembangunan bait Allah jasmani. Karena itu seperti tempatnya Herodes dahulu, saudaraku. Herodes dahulu memerintahkan pembunuhan terhadap semua anak laki-laki di bawah 2 tahun. Ini Matius pasal 2 ayat 16. Saudara, jadi Herodes yang memusuhi Tuhan Yesus itu bukan orang yang tidak paham Alkitab loh, saudaraku. Dia membangun, merehab bait suci Allah ini sedemikian mewah dan megah. Sampai murid-murid Tuhan juga terkagum-kagum dengan bangunan bait suci itu. Saudaraku, jadi Herodes ini bukan orang yang tidak paham Alkitab. Bahkan dia merehab bait suci menjadi sangat megah. Juga orang-orang di dekatnya Herodes, ini imam-imam kepala dan ahli Taurat. Ini bukan orang bodoh yang nggak tahu Alkitab. Mereka tahu kitab Musa, kitab Taurat, Kejadian sampai Maleakhi itu mereka tahu, saudaraku. Tapi mereka membenci Yesus. Saudara, dan bait suci yang direhab oleh Herodes itu, saudaraku, sekarang sudah dirobohkan dan dicita-citakan akan dibangun lagi oleh bangsa Israel, dan itu akan segera. Saudara, ingat juga yang membunuh Yohanes Pembaptis. Ini juga Herodes Antipas. Matius pasal 14 ayat 3 sampai 10. Itu juga orang-orang yang dekat dengan imam kepala dan ahli Taurat. Ini yang membunuh Yohanes Pembaptis ini Herodes Antipas. Saudaraku, orang yang dekat dengan bait suci secara lahiriah, orang yang dekat dengan ahli-ahli kitab. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Herodes Antipas yang tertulis dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 10, itu juga orang yang dekat dengan imam kepala dan ahli Taurat. Jadi pembunuh dari Yohanes Pembaptis itu juga, saudaraku, itu orang yang cinta bait suci lahiriah. Saudaraku, bahkan orang-orang dekatnya itu juga imam-imam kepala dan ahli Taurat loh, saudaraku. Kemudian kalau kita runut lagi, ingat juga yang membunuh Rasul Yakobus, ini juga adalah Herodes Agripa Agung. Ini cucu Herodes Agung, saudaraku. Herodes Agripa Agung ini juga tokoh yang terkenal, saudaraku, ini sangat menjunjung tinggi adat istiadat Yahudi. Dekat dengan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Jadi Herodes Agripa Agung ini kemudian yang akhirnya di dalam firman Tuhan dituliskan, ini mati ditampar malaikat, ini yang Herodes Agripa Agung. Cucunya Herodes Agung, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Herodes, baik Herodes Agung, Herodes Antipas maupun Herodes Agripa Agung, itu semuanya tokoh-tokoh yang mengerti firman Tuhan, yang dekat dengan bait Allah jasmani, yang dekat dengan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tetapi kenapa mereka membenci Yesus? Saudaraku, dan kalau bait Allah yang sudah direhab oleh Herodes Agung itu sudah dirobohkan dan ingin dibangun lagi, saudaraku, saudara pikirkan baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai jemaat dari bangsa Zaitun liar,
atau gereja-gereja non-Israel, saudaraku. Ini kita sangat perlu memahami bait Allah secara detail. Tabernakel itu secara detail, saudaraku. Tetapi dengan tujuan membangun bait Allah rohani. Jadi kita perlu tahu tentang detailnya tabernakel bait suci. Tapi bukan kita untuk membangun bait Allah lahiriah itu lagi, tetapi supaya dengan pengetahuan kita tentang bait suci Allah itu, kita membangun bait Allah rohani yang wujudnya adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah atau tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai jemaat dari bangsa Zaitun Liar, kita sangat perlu memahami bait Allah secara detail, tetapi dengan tujuan untuk membangun bait Allah rohani. Kemudian menjangkau Israel untuk ikut dalam pembangunan bait Allah rohani ini. Saudaraku, jadi sampai saat ini banyak dari bangsa Israel yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya mereka melanjutkan cita-citanya Herodes. Saudaraku, Herodes Agripa Agung. Mereka yang memiliki bait suci Allah secara lahiriah yang megah luar biasa itu. Saudaraku, mereka melanjutkan cita-cita itu. Kalau nanti bait suci itu dibangun dan jadi, saudaraku, apa kira-kira, saudaraku, nanti mereka kemudian akan terima Yesus, saudaraku? Tidak, saudaraku. Tidak. Mereka akan balik kepada peraturan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara bait Allah jasmani yang akan segera dibangun oleh Israel, justru ini mempersiapkan sarana untuk munculnya antikris atau si pembinasa keji. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah arus pembangunan bait Allah secara jasmani. Itu akhirnya nanti, saudaraku, bait Allah yang dahulu, saudaraku, awalnya juga sama, tabernakel, kemudian bait Allah zaman Salomo, kemudian bait Allah zaman Zerubabel direhab oleh Herodes Agung, saudaraku. Saudaraku, arus pembangunan bait Allah jasmani ini kalau kita turut nanti akhirnya akan membawa orang itu, saudaraku, kepada makna-makna lahiriah. Bahkan nanti itu menggiring untuk munculnya sang antikris. Karena dari bait Allah nanti, saudaraku, antikris ini muncul. Jadi antikris ini penyamarannya begitu luar biasa. Dia muncul bukan dari luar bait Allah, justru dia menguasai, muncul dari bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kalau yang pertama pembangunan bait Allah secara jasmani, ini yang kedua adalah arus pembangunan bait Allah rohani. Bermula dari sejarah yang sama, yaitu pembangunan tabernakel di zaman Musa. Kemudian bait suci Salomo. Kemudian bait suci zaman Zerubabel. Kemudian direhab oleh Herodes Agung. Kemudian disinilah ada perbedaan. Saudaraku, mulai setelah Tuhan Yesus, saudaraku, menyatakan bahwa rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari, saudaraku. Pada saat itu sudah pasti Tuhan itu tidak akan datang kepada bait Allah yang jasmani seperti itu. Tetapi Tuhan kalau datang, Tuhan Yesus kalau datang itu akan menjemput sidang mempelainya, akan menjemput tubuhnya, akan menjemput bait Allah yang rohani. Saudara, karena Tuhan Yesus memerintahkan merombak bait Allah yang jasmani dan akan mendirikan bait Allah rohani, bait Allah yang sejati, di mana dia sebagai imam besar yang mengepalai, saudaraku, pelayanan di dalam bait Allah rohani ini. Dia pemimpin kita. Tuhan Yesus Kristus imam besar agung kita. Saudara, kita akan baca Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara, yang dimaksud bait Allah ini secara mikro, ini adalah badan kita masing-masing.
yang menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Ini seperti dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Ini secara mikro, secara kecilnya, saudaraku, ini badan kita masing-masing. Orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus yang hidupnya, tubuhnya menjadi kediaman Allah Roh Kudus. Kemudian secara makro, bait Allah rohani ini adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Itulah gereja, jemaat-jemaat, orang-orang percaya dari segala bangsa, suku, bahasa. Orang-orang percaya dari berbagai gereja. Jadi jangan menjadi, saudaraku, kita menjadi kolot, saudaraku. Gereja ini yang paling benar, gereja ini yang, saudaraku. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus dari berbagai macam gereja yang mau disatukan, itu adalah mempelai Kristus nantinya. Saudaraku, bahkan juga dari bangsa Israel, saudaraku, yang mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat dunia, sebagai penebus dosa, mereka nanti akan menyatu dengan kita dalam bangunan bait Allah rohani yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus akan datang bukan untuk mendatangi bait suci lahiriah yang di Yerusalem, saudaraku, tetapi Tuhan Yesus akan datang untuk mendatangi dan menjemput bait Allah rohaninya, untuk menjemput tubuhnya, untuk menjemput sidang mempelainya. Saudaraku, di mana bait Allah secara rohani ini pun nantinya akan memiliki 3 tingkat seperti kemarin saya sampaikan, saudaraku, yang pelataran itu oleh seizin Tuhan nanti akan terinjak-injak di masa Antikris. Kemudian yang masuk ruang kudus dan ruang maha kudus itu nanti akan diperlakukan Allah secara lain, akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, saudaraku, dikatakan diungsikan. Saudaraku, ini yang mencapai ruang kudus. Kemudian yang mencapai tataran tertinggi, ruang maha kudus nanti, saudaraku, ini digambarkan sebagai anak laki-laki yang dilahirkan oleh jemaat Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, yang nanti akan langsung dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Bahasanya Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, dan tiba-tiba anaknya itu dirampas. Saudaraku, ini dalam bahasa strongnya ini, saudaraku, dari harpazo. Jadi dibawa paksa, langsung dibawa oleh Tuhan ke tahtanya, kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus Kristus itu akan datang bukan untuk mendatangi bait Allah yang sekarang dicita-citakan oleh bangsa Israel yang akan didirikan itu, yang merupakan tempat sumber konflik dunia, bahkan perang dunia nantinya, saudaraku. Bukan itu yang akan didatangi Tuhan. Kalau ada yang bilang nanti Tuhan itu akan datang dari pintu gerbang sebelah timur, katanya sekarang pintu gerbang sebelah timur sudah mulai dibuka, saudaraku. Tidak seperti itu kedatangan Tuhan, saudaraku. Tuhan itu begitu dahsyat, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu akan datang bukan untuk mendatangi bait Allah yang lahiriah di Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus akan datang untuk mendatangi, saudaraku, bait Allah rohaninya, tubuhnya. Dia datang untuk menjemput sidang mempelai wanitanya. Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu itu yang lahir Tuhan Yesus, kepala gereja, maka yang segera akan kita sambut dan menjadi tugas kita, tugas para hamba Tuhan, ini adalah lahirnya anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Lahirnya jemaat-jemaat yang berkualitas dahsyat di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana jemaat-jemaat itu merupakan, saudaraku, jemaat yang mau disatukan di dalam kesatuan tubuh dan darahnya Tuhan. Saudaraku, belakangan kita merasakan betapa berat tantangan saat ini. Banyak jemaat-jemaat yang dilanda sakit penyakit. Bahkan, saudaraku, ada juga yang
oleh seizin Tuhan, dipanggil Tuhan, saudaraku, di dalam perjuangannya mengiring Tuhan. Tapi saya yakin, saudaraku, yang betul-betul yakin bahwa Tuhan itu penebus juru selamat manusia, saudaraku, yang meninggal sudah mendapatkan tempat yang terbaik, nanti akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, dibangkitkan kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Ada tahta-tahta di sana. Saudara, saya lanjutkan. Kemudian kaitannya dengan hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini 7 bintang atau hamba Tuhan pilihan akhir zaman, saudaraku, yang betul-betul terpanggil. Dia dipanggil oleh Imam Besar Agung itu, saudaraku, untuk melakukan penyatuan terhadap gereja-gereja Tuhan, saudaraku. Ini mereka memiliki tugas untuk membangun bait Allah yang rohani ini, saudaraku, yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, yang nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dahulu bintang Bethlehem itu menunjukkan orang Majus, saudaraku, kepada tempat di mana Tuhan Yesus itu lahir, maka 7 bintang, 7 orang hamba Tuhan pilihan ini nanti akan membawa jemaat kepada arah Wahyu pasal 12 ayat ke-5 ini. Lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, tugas hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini adalah untuk membangun bait Allah rohani. Bukan bait Allah yang di Israel yang terbuat dari batu, permata, dan lain sebagainya. Itu bukan proyeknya Tuhan Yesus, saudaraku. Proyeknya Tuhan Yesus adalah membangun sidang mempelainya, membangun tubuhnya. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, orang-orang yang percaya, harus membangun tubuh Kristus, mau disatukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Tuhan Yesus tidak akan mendatangi bait Allah yang di Israel yang jasmani itu, tetapi Tuhan akan menjemput bait Allah rohaninya. Tuhan akan menjemput sidang mempelainya. Saudara, makanya jangan terlalu heran, terbelalak. Wow, Israel mau bangun bait Allah lagi, saudaraku. Itu bait Allah yang dahulu, saudaraku, direhab oleh Herodes Agung, kemudian dirobohkan oleh Jenderal Titus. Itu kalau dibangun lagi, saudaraku, bayangin dong, saudaraku. Ini nanti kira-kira mereka akan pakai hukum apa, saudaraku? Ini pasti mereka akan kembali ke hukum Taurat, saudaraku. Tidak terima Yesus, saudaraku. Bahkan dikatakan Matius pasal 24 ayat yang ke, saudaraku, 15. Nanti dari bait Allah itu menjadi tempat munculnya pembinasa keji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya saudara diberikan hikmat untuk mengerti wahyu Allah ini. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, pemimpin Imam Besar Agung bait Allah rohani, memberkati saudara. Haleluya. Amin.